Ini adalah yang disebut buah roh tulang. Penyempurnaan dari beberapa bahan utama sangat sulit. Jika seseorang tidak memiliki metode penghalusan khusus, akan sulit untuk menyempurnakan bagian yang dibutuhkannya. Ini adalah kasus untuk darah naga Ganoderma, untuk buah roh tulang, dan untuk pohon anggur hijau langit yang misterius. Kesulitan penyempurnaan buah roh tulang bahkan lebih besar. Xiao Yan menggunakan hampir 20 bahan lain untuk menetralkannya bersama dengan waktu 1 jam agar berhasil menghaluskan setetes cairan mirip tulang berwarna putih. Setelah penyempurnaan buah roh tulang berhasil, Xiao Yan melemparkan pohon anggur hijau langit misterius ke dalam kuali obat. Yang disebut tanaman anggur hijau langit misterius ini sangat tangguh. Itu bukan kayu atau emas. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan adalah ketahanan apinya yang mengesankan. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari inti api teratai berkilau, dia menghabiskan total 2 jam untuk menyebabkan garis retak muncul di permukaannya. Lebih dari 20 kelompok cahaya terbang ke kuali obat saat misterius anggur hijau langit pecah. Akhirnya, mereka disempurnakan oleh Xiao Yan, berubah menjadi tetesan energi murni yang menetes ke pohon anggur hijau. Meminjam kekuatan penetral dari banyak ramuan obat ini, misterius langit hijau anggur, yang tampaknya telah layu, akhirnya pecah setelah sekitar setengah jam. Bubuk hijau pucat tersebar sebelum memadat menjadi bola bubuk berwarna hijau oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Ketiga jenis bahan utama semuanya berhasil disempurnakan. Melihat ini, Xiao Yan, bersama dengan kelompok Sukian mengamati dari jarak yang sangat jauh, menghela nafas lega. Metode pemurnian cepat Xiao Yan menyilaukan mata mereka. Meskipun mereka tidak benar-benar tahu banyak tentang memurnikan pil obat, mereka dapat mengetahui metode pemurnian Xiao Yan yang halus. Jenis kehalusan ini benar-benar menyenangkan. Gelombang suara yang ditransmisikan dari akademi dalam tidak sampai ke telinga Xiao Yan. Dia beristirahat sejenak setelah menyempurnakan 3 bahan utama sebelum dia sekali lagi memfokuskan kembali perhatiannya. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Mulut botol itu perlahan dimiringkan dan setetes darah hijau merah menetes keluar. Darah hijau merah meluncur di depan Xiao Yan. Meskipun darahnya berukuran kecil, energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang berani diremehkan. Darah hijau merah ini secara alami dimurnikan dari mayat kering Magical Beast misterius yang dia peroleh dari pelelangan saat itu. Pangkat Magical Beast ketika masih hidup cukup tinggi. Itu sudah jauh melebihi persyaratan pil tulang darah jiwa surga. Jika itu akan digunakan dalam penyempurnaan dan jika penyempurnaan berhasil, kualitas pil obat kemungkinan akan lebih besar. Banyak sesepuh di langit juga merasakan sesuatu ketika setetes darah hijau merah ini muncul. Semua wajah mereka segera berubah sedikit. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke setetes darah hijau merah. Sesaat kemudian, dia menjentikan jarinya dan darah dengan lembut mengalir pergi sebelum memasuki kuali obat. Cairan darah hijau merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat ketika kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menggerakkan gelombang angin liar. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, sedikit ragu-ragu, dan kemudian segera mengatupkan giginya. Cairan obat dan bubuk obat yang telah dimurnikan dari darah naga Ganoderma, buah roh tulang, dan anggur hijau langit misterius dilemparkan dengan darah hijau merah. 3 jenis item, yang mengandung energi yang sangat kuat, tidak menyebabkan sedikit pun lonjakan ketika mereka mendarat di darah hijau merah. Tepat ketika hati Xiao Yan baru saja menghela nafas lega, riak energi liar dan keras tiba-tiba meletus dari darah hijau merah. Itu dengan keras menabrak dinding kuali obat. Gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat, meliputi seluruh akademi dalam. Kuali obat yang tebal bergetar hebat beberapa kali pada saat ini. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan getaran ini akan menyebabkannya pecah. Wajah Xiao Yan tidak stabil saat dia melihat permukaan darah hijau merah yang dengan cepat dan berulang kali berputar. Pada saat ini, permukaan bundar yang ramping telah membentuk banyak duri sempit yang panjang, menyebabkannya terlihat seperti bulu babi kecil. Di dalam bulu babi yang berputar ada riak energi yang begitu liar dan kata-kata kasar tidak bisa menggambarkannya.
Dentang. Dentang. Banyak riak energi yang berulang kali bertabrakan dengan dinding kuali obat, dan suara keras berulang kali bergema di seluruh akademi dalam. Pada saat ini, hampir semua orang yakin bahwa sepertinya ada masalah selama penyempurnaan. Penatua pertama, apa yang kita lakukan? Seorang penatua dengan lembut bertanya saat dia melihat ke platform batu. Apa yang bisa kita lakukan? Memurnikan pil obat berbeda dengan melawan seseorang. Bagaimana kita bisa membantu jika kita mau? Xiao Yan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama situasi seperti ini. Setiap tindakan acak yang dilakukan oleh orang lain hanya akan mengganggunya. Selain itu, penyempurnaan pil obat tingkat 7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah. Xiao Yan saat ini masih menjadi alkemis tingkat 6. Gagal adalah hal yang sangat umum. Tidak perlu membuat gunung dari sarang tikus mondok. Su Qian mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Tetua itu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah ditegur oleh tetua pertama. Sementara seluruh akademi dalam berubah menjadi keributan karena ledakan keras yang berulang kali dipancarkan, tatapan Xiao Yan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya dicurahkan dan dengan padat menutupi setiap sudut kuali obat. Dia juga tahu bahwa peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 sangat rendah dengan keterampilan alkemisnya saat ini. Bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil obat pada percobaan pertama mereka. Dengan jarak fokus kecil dari tatapan Xiao Yan, pikirannya menjadi sangat fokus. Pada saat tertentu, nyala hijau giok tiba-tiba melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Sementara nyala api naik, Xiao Yan tampaknya bisa secara samar-samar melihat pertempuran sengit antara korosi energi dan penggabungan dengan darah hijau merah. Jadi inilah alasannya. Gumaman rendah perlahan ditransmisikan dari mulut Xiao Yan saat dia tiba-tiba mengerti. Bagian terpenting dari memurnikan pil obat adalah menggabungkan berbagai kekuatan obat dengan sempurna di dalam banyak bahan obat. Proses penggabungan ini perlu dijaga dengan kontrol yang tepat. Itulah mengapa kekuatan spiritual adalah hal terpenting dalam menentukan pencapaian seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang terjadi kali ini tampaknya melampaui harapan Xiao Yan. Alasannya adalah setiap langkah yang diambil sebelumnya sepenuhnya dilakukan dengan mengikuti apa yang tertera pada formula obat. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Namun, masalah tetap saja terjadi. Jelas, ada sesuatu yang masih harus dikendalikan olehnya saat mengikuti jejak ini. Xiao Yan sebelumnya juga sama tidak menyadari langkah dia telah menyimpang. Namun, dia tiba-tiba memahami saat api melonjak di kedua matanya. Masalahnya tidak berasal dari bubuk obat atau cairan obat yang dimurnikannya. Sebaliknya, itu berasal dari tetesan darah hijau merah. Tetesan darah hijau merah ini dimurnikan dari mayat kering binatang iblis. Energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya telah jauh melebihi persyaratan yang dipenuhi untuk penyempurnaan pil tulang darah jiwa surga. Hanya kekuatan darah naga Ganoderma, buah roh tulang, dan anggur hijau langit misterius yang mengalami kesulitan menyelesaikan netralisasi. Dengan kata lain, itu berarti kekuatan darahnya terlalu kuat dan kekuatan ramuan obatnya terlalu lemah. Keduanya mengalami kesulitan mencapai keseimbangan. Kerutan di wajah Xiao Yan tidak rileks setelah dia memahami sumber masalahnya. Pada saat ini, jika dia gagal menetralkan kekuatan darah, dia hanya akan dapat menggunakan darah peringkat 7 Magical Beast lainnya. Namun, Xiao Yan belum menyiapkan darah esensi lain selain darah hijau merah. Dengan demikian, dia hanya bisa memilih opsi sebelumnya. Pikiran Xiao Yan juga menjadi fokus saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia melambaikan tangannya dan banyak gugus cahaya yang berhenti di udara diserap olehnya ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu mereka dan dalam beberapa menit, bahan obat itu perlahan-lahan bergabung menjadi cairan biru pucat di bawah kendali tepat Xiao Yan. Xiao Yan melihat cairan berwarna biru yang mengandung kekuatan lembut. Dia mengerahkannya dengan tangannya saat itu perlahan turun. Itu mendarat di cairan hijau merah, yang permukaannya bergolak dengan intensitas yang meningkat.
Setelah tetesan cairan ini, yang mengandung banyak kekuatan esensi bahan obat, jatuh ke dalam cairan hijau merah, kekuatan lembut yang terkandung di dalamnya memiliki efek langsung. Permukaan darah cair dengan cepat menyusut menjadi duri sempit panjang yang perlahan menghilang kembali ke dalam cairan. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Namun, nafasnya baru saja keluar dari tenggorokannya saat dia tiba-tiba menegang. Dia jelas merasakan perasaan tertekan yang perlahan menyebar dari darah hijau merah. Munculnya perasaan tertekan ini menyebabkan dou qi dalam tubuh Xiao Yan menjadi lamban. Cairan hijau merah, yang baru saja tenang, tampak mendidih saat melonjak dengan liar. Kekuatan liar dan kekerasan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah dengan cepat muncul di dalamnya. Perubahan mendadak yang tidak terduga yang terjadi juga menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Tekanan yang menyebar dari darah ini bahkan menyebabkan kelompok Su Qian merasakan keterkejutan seketika. Apa yang terjadi? Ada masalah dengan darah hijau merah yang diambil Xiao Yan, dari Magical Beast macam apa darah esensi ini berasal? Bahkan beberapa Magical Beast peringkat 7 biasa tidak akan bisa melepaskan tekanan sekuat itu. Banyak sesepuh di langit mengungkapkan wajah terkejut saat mereka melihat ke platform batu. Setelah itu, semuanya mulai terlibat dalam bisikan pribadi. Su Qian dan dokter peri kecil saling bertukar pandang. Ekspresi serius melintas di mata mereka. Melihat tekanan ini, sepertinya pemilik darah esensi ini pasti memiliki kekuatan yang sangat menakutkan ketika masih hidup. Bahkan mungkin saja monster peringkat 8 tak tertandingi. Dari mana Xiao Yan mendapatkan darah Magical Beast berperingkat tinggi? Sementara semua orang tercengang, tidak ada yang menyadari bahwa mata seperti permata Xian, yang berdiri di samping dokter peri kecil, mulai melepaskan cahaya ungu yang aneh saat tekanan muncul. Pada saat ini, tatapan Xiao Yan tertuju pada darah hijau merah. Masalah terbesar memang berasal dari ini. Menurut apa yang dikatakan Mo Tianxing saat itu, kekuatan Magical Beast ini ketika masih hidup seharusnya berada di sekitar puncak peringkat 7 dan akan menerobos ke peringkat 8. Bahkan Magical Beast dengan peringkat ini akan kesulitan memancarkan tekanan yang begitu kuat hanya dari setetes darah esensi. Sepertinya, latar belakang Magical Beast ini benar-benar luar biasa. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan. Tekanan yang dipancarkan dari darah hijau merah berulang kali menghancurkan keseimbangan dari banyak bahan obat. Tampaknya ada sisa naluri arogan hadir di dalam darah, naluri yang berasal dari garis keturunannya. Naluri arogan ini tidak memungkinkannya untuk disempurnakan menjadi pil obat yang bisa diserap seseorang. Terlepas dari seberapa kuat Anda saat masih hidup, Anda hanyalah setetes darah sekarang. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda. Seutas kemarahan telah meningkat di dalam hati Xiao Yan karena perlawanan yang dipancarkan oleh darah. Dia mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Darah naga Ganoderma sekali lagi muncul di tangannya. Api dengan cepat berputar dan naik di tangannya dan menelan darah naga Ganoderma. Setelah itu, sejumlah bahan obat yang tak henti-hentinya juga terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan dilemparkan ke dalam nyala api. Resistensi setetes darah ini jauh melebihi harapan Xiao Yan. Namun, dari sini, dia bisa tahu seberapa besar dan kuat energi yang terkandung di dalamnya. Jika dia berhasil memperbaiki pil tulang darah jiwa surga kali ini, kemungkinan pil itu akan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pil tulang darah jiwa surga ini adalah sesuatu yang sedang disempurnakan Xiao Yan untuk Medusa. Jika bagian dalam tubuhnya benar-benar seperti yang mereka pikirkan, dia mungkin menyempurnakannya untuk putra atau putrinya. Xiao Yan selalu mencari yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya. Karena dia ingin menyempurnakan pilnya, dia secara alami akan menyempurnakan yang terbaik. Sementara pikiran di hati Xiao Yan bergejolak, setetes cairan berwarna merah darah muncul di dalam nyala api di telapak tangan Xiao Yan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda. Xiao Yan mengatupkan giginya saat dia melihat cairan berwarna merah darah. Dia menjentikan jarinya dan cairan itu berubah menjadi sosok merah yang dilemparkan ke darah hijau merah.
Kekuatan liar dan keras dari darah hijau merah melemah saat cairan obat berwarna merah darah dimasukkan. Namun, tekanan mulai meningkat lagi dengan segera. Selain itu, tampaknya tekanan merembes keluar dari darah, menjadi lebih kuat dan lebih kuat karena pelanggaran berulang Xiao Yan. Pada akhirnya, pandangan Xiao Yan menjadi agak redup. Dia samar-samar bisa melihat kepala binatang buas yang sangat buas menerkam keluar dari kuali obat saat itu dengan kasar mendekatinya. Kepala binatang ilusi tidak muncul, tapi tenggorokan Xiao Yan masih mengeluarkan erangan teredam. Dia agak terkejut menyadari bahwa kekuatan spiritualnya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan di matanya menjadi lebih padat. Dia juga sedikit bersukacita di tengah keterkejutan ini. Beruntung dia tidak sembarangan menelan darah ini. Jika tidak, bukankah tubuhnya akan berubah menjadi kekacauan oleh benda ini? Perbaikan pil obat juga telah terganggu oleh darah sialan ini. Jika dia tidak dapat mengeluarkan tekanan dari dalamnya, dia tidak akan pernah bisa berhasil memperbaiki pil obat ini. Semua orang yang melihat ekspresi serius di wajah Xiao Yan di platform batu tahu bahwa masalah yang sangat besar sepertinya telah muncul. Aku ingin tahu dari mana kakak Xiao mendapatkan darah esensi Magical Beast ini. Bisa mengandung tekanan seperti itu. Menurut apa yang saya tahu, setiap anggota suku di beberapa suku binatang ajaib yang kuat di dataran tengah memiliki tablet spiritual. Ada seutas sisa roh di dalam tablet spiritual. Selama benang sisa roh ini tidak tersebar, darah di dalam tubuhnya tidak akan didapatkan oleh orang lain. Ini sangat mirip dengan pemandangan waktu itu. Namun, ini adalah wilayah sudut hitam. Bagaimana bisa binatang ajaib yang memiliki tablet spiritual muncul di sini? Alisin Lan vertikal. Dia berdiri di pavilion dan bergumam dengan agak ragu di dalam hatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari apakah Magical Beast sialan ini adalah anggota dari suku yang kuat di dataran tengah. Saat ini dia telah ditempatkan dalam kondisi yang mengerikan oleh darah hijau merah. Cahaya ungu sekali lagi melintas di pupil Xian di kejauhan sementara Xiao Yan merasakan sakit kepala. Tubuhnya segera bergerak dan bergegas menuju platform batu. Tubuh cantiknya menembus kunci spasial dan muncul di atas platform batu. Nak, sekarang, aku tidak punya waktu untuk membantumu menyempurnakan Danwan untuk makan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tanpa daya berbicara ketika dia melihat Xian menerobos masuk. Kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan tekanan itu dengan menggunakan obat-obatan karena tekanan semacam ini berasal dari garis keturunan. Meskipun saya tidak yakin jenis Magical Beast orang ini, latar belakangnya pasti luar biasa. Bahkan mungkin keturunan dari beberapa binatang purba. Xian memutar matanya ke arah Xiao Yan dan menjawab dengan tajam. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin memikirkan apakah pemilik darah ini adalah binatang unik di zaman kuno. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghilangkan benang tekanan di dalam darah, ramuan obat yang dia temukan dengan susah payah akan sia-sia. Gunakan darahku, mata Xian menatap tajam ke setetes darah hijau merah di dalam kuali obat. Cahaya ungu di matanya juga menjadi semakin pekat. Dia segera menggigit ujung lidahnya tanpa menunggu jawaban Xiao Yan. Setetes darah yang berisi seutas benang keunguan perlahan melayang dan mendarat di depan Xiao Yan. Xiao Yan tercengang saat mempelajari setetes darah ini yang berisi kilau ungu. Dia bertanya, darahmu bisa mengeluarkan tekanan di dalam darah. Meskipun aku tidak menyadari jenis Magical Beast itu, naluriku memberitahuku bahwa darahku bahkan lebih kuat dari itu. Xian dengan bangga mengangkat dagunya dan mendengus. Xiao Yan dengan ragu menatap anak kecil yang sombong ini. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas dengan keras. Dengan situasi saat ini, dia hanya bisa mencoba segalanya meskipun itu tidak mungkin. Jika ini gagal, dia harus mendorong perbaikan pil ini kembali. Xiao Yan memberi isyarat dengan jarinya saat pikiran ini melintas di hatinya. Tetesan darah di depannya yang berisi keunguan terbang ke kuali obat. Setelah itu mendarat di darah hijau merah dan mulai dengan cepat bergabung dengannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Dengan masuknya setetes darah ini, keheningan seketika sepertinya telah muncul. Xiao Yan tercengang saat mengetahui bahwa tekanan kuat yang telah menyebar dari darah hijau merah dengan cepat tersebar seperti salju yang bertemu dengan air mendidih. Xiao Yan tercengang saat melihat perubahan di dalam kuali obat. Karena kekuatan spiritualnya menutupi seluruh interior, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada perasaan samar ketakutan seperti bertemu musuh bebuyutan seseorang. Dalam beberapa napas, tekanan yang membuat Xiao Yan sakit kepala yang tak tertandingi itu benar-benar hilang. Transformasi semacam ini menyebabkan dia menatap Xian, yang wajah kecilnya dipenuhi dengan ekspresi bangga. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian dan keingintahuan. Sebenarnya apa sebenarnya wujud gadis ini?